teman-teman, di video kali ini aku mau bikin sharing pengalaman aku tentang cara aku dalam bisa lolos di beasiswa PDP tahun 2022. Kebetulan aku ikut di tahap 2. Oh ya, sebelumnya saat ini aku sedang mengikuti PK, aku angkatan PK 195 dan PK-nya dilakukan secara daring. Dan ini adalah PK terakhir di tahun 2022, dimana udah setengah jalan sih. Terus saat ini puji Tuhan juga aku udah ngajuin SP dan diterima, dan sekarang sedang proses pengajuan LOG. Jadi di pengalaman aku, LPDP tahap tahun 2022 itu dia mulai buka pendaftaran itu di bulan Agustus ya. Dan di bulan itu juga aku tuh kayak masih belum persiapan banget gitu, karena posisinya aku tuh sidang itu baru bulan Juni. Cuman aku tuh udah mempersiapkan beberapa berkas seperti biodata dan sebagainya itu tuh di jauh-jauh hari. Jadi waktu aku masih semester 6, maksud aku waktu aku masih semester 7 itu aku udah mulai ikut kayak full, terus kayak aku udah mulai mempersiapkan surat pernyataan dan sebagainya, yang sekiranya tuh bisa dipersiapkan secara jauh-jauh hari. Terus untuk gimana pengalaman aku bisa lolos, aku sebenarnya benar-benar nggak tahu informasi apapun tentang LPDP. Pure aku hanya mengetahuinya dari Instagram dan YouTube aja. Jadi nggak ada saudara, teman, ataupun kenalan aku yang punya pengalaman yang sama untuk cari beasiswa di LPDP ini. Dan aku juga nggak tahu banget persisnya tesnya nanti seperti apa, jalannya seperti apa. Pokoknya aku tuh cari informasi sebanyak-banyaknya itu cuma dari media sosial aja. Semuanya tuh pokoknya mulai berkembang. Pada saat itu tanggal 5 Agustus sih aku mulai daftarnya. Dan aku mulai menyiapkan, mengupload semua berkas yang ada, mulai dari, karena aku dari afirmasi ya. Itu kayak surat pernyataan, SKL, terus kartu keluarga, KTP, sertifikat TOEFL, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti tanpa pengalaman itu tadi tuh aku tuh kayak agak ragu sebenarnya aku tuh bisa lolos atau tidak. Tapi aku tuh punya keyakinan kalau aku tuh bakal lolos di beasiswa ini. Kenapa? Karena serasa kayak semesta tuh mendukung aja gitu. Walaupun aku tuh memiliki keterbatasan di dalam aku mencari informasi karena hanya memang dari media sosial, tapi itu benar-benar sangat membantu sih walaupun hanya dari media sosial. Aku dapat intake kuliah untuk prodi aku magister bimbingan konseling di UNY, dan intake kuliahku di Januari 2023. Dari seminar kemarin dan beberapa pertemuan PK yang diikuti oleh beberapa pengurus beasiswa LPDP, beliau mengatakan ada sedikit bocoran nih buat teman-teman. Kalau beasiswa LPDP yang biasanya di awal tahun itu di bulan Februari, nanti sekarang tuh di akhir Januari rencana tuh udah mulai launching, udah mulai ada pembukaan pendaftaran lagi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di tahun 2023 bisa segera menyicil lah sedikit berkas-berkas, karena memang berkasnya kan nggak sedikit ya teman-teman. Jadi pengalaman aku yang pasti yang perlu disiapkan banget secara administratif itu adalah essay ya. Untuk essay seperti apa, aku juga bener-bener ngalir aja. Aku cuman bener-bener cari contoh-contoh essay yang ada di Google dan contoh-contoh essay lain yang aku dapat dari teman-teman yang share di YouTube. Gimana sih caranya bikin essay yang benar? Kalau kalian tertarik, dan kalau teman-teman tertarik, nanti aku juga akan bikin video mengenai berkas-berkas apa aja melalui dari mulai administratif, kemudian TBS atau skolastik sampai tahap wawancara nanti. Jadi ini masih seputar sharing aku ya, karena aku juga masih mengikuti PK dan posisinya baru aja dari calon penerima, statusnya berubah menjadi penerima beasiswa. Terus setelah dinyatakan lolos seleksi wawancara, karena aku afirmasi sebenarnya bisa ikut program pengayaan, karena memang TOEFL aku waktu itu kan nggak bagus banget ya, nggak nyampe 500 saat itu. Tapi puji Tuhannya sebelum pengumuman itu aku tuh udah ikut tes CBT gitu di UNY dan langsung dapat alokasi, puji Tuhan, jadi langsung keterima. Dan kalau udah punya unconditional itu nggak boleh ikut program pengayaan, karena memang program pengayaan atau PB itu buat teman-teman afirmasi yang
belum punya LE dan standar bahasa mereka belum mencukupi. Maksudnya dalam arti mencukupi itu belum sesuai dengan pencapaian bahasa yang diinginkan dari pihak universitas. Akhirnya setelah aku nggak perlu ikut PB, akhirnya aku mendaftar untuk jadi peserta daftar tunggu PK. Itu aku ngajuin kisaran tuh tanggal 12 dan dapat undangan PK tanggal 15. Dan ini PK udah setengah jalan. PK dilakukan daring selama 10 hari dan ini udah 5 hari jalan, kurang 5 hari lagi. Tapi puji Tuhan udah bisa sambil ngajuin SP atau surat pernyataan. Jadi teman-teman nanti kalau udah diterima seleksi wawancara terus ikut PK, kalian tuh akan ada tanganin surat pernyataan itu. Jadi setelah kalian tanda tangan di atas materai dan nantinya berkas hard copy-nya itu juga akan dikirimkan ke kantor LPDP. Nah itu status kalian nanti akan berubah jadi calon penerima ke penerima beasiswa. Oke teman-teman, kurang lebihnya itu yang bisa aku sharing di video pertama aku, karena memang ini aku masih belum masuk kuliah dan masih ikut program BK. Tapi kalau video ini dirasa teman-teman pengen banyak tahu informasi, teman-teman bisa banget DM aku, atau link Instagramnya aku taruh di deskripsi. Di video-video kedepannya aku akan ngasih informasi lebih spesifik lagi, mungkin tentang seleksi substansi, terus seleksi skolastik, bahkan di seleksi awal atau administratif. Oke, jadi segitu dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka dan video ini dapat bermanfaat. Kalau sekiranya teman-teman suka, membantu channel YouTube ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next video.